ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is a Hai guys, kali ini kita mau bahas film guys, yaitu film Female Urologist 3 guys. Sekaligus kita sikat seluruh alur cerita filmnya guys. Oh iya guys, hati-hati, full spoiler. Kalau belum nonton filmnya, baiknya lo nggak usah nonton film ini deh, mendingan bahaya cuy. Oke, kita langsung ke ceritanya aja guys. Di awal film, kita akan diperlihatkan oleh dua orang pria yang sedang ngobrol. Pria tersebut bernama Jion dan juga Bongju. Saat itu, Jion sedang curhat tentang rumah tangganya yang kurang harmonis, di mana istrinya selalu marah-marah padanya dikarenakan setiap hari ketika mereka geprek-geprekan bersama dengan Jion selalu saja berhenti duluan, sedangkan istrinya masih ingin lebih lama lagi cuy. Jion lalu meminta resep kepada Bongju agar setiap menanam benih bisa tahan lama. Namun Bongju pun menyarankan agar Jion diperiksa oleh dokter. Esok paginya Jion lalu pergi ke dokter dengan harapan agar pedangnya bisa bertempur lebih lama lagi. Saat Jion sampai, ia pun kaget karena melihat dokter yang akan memeriksanya adalah seorang wanita. Dokter tersebut bernama Ji-hye. Di sini, Jion terlihat ragu untuk memeriksakan dirinya. Akan tetapi, dokter Ji-hye mengatakan bahwa ia akan bersikap profesional. Jion lalu duduk dan mengatakan keluhan tentang apa yang dia rasakan. Bahwa ketika dia menanam benih bersama dengan istrinya, senjata biologisnya itu cepat sekali keluar cuy, atau cepat sekali muntah. Dokter Ji-hye yang mendengarkan terlihat sangat santai saja karena ia sudah terbiasa dengan keluhan pasien seperti itu. Dokter Ji-hye kemudian menyuruh Jion untuk mendekat di sampingnya karena dia akan coba buat memeriksa terlebih dahulu senjata biologisnya Jion. Ia lalu memakai sarung tangannya dan bersiap untuk memeriksanya. Lalu di sini saat pedang dari Jion dipegang oleh Dokter Ji-hye, pedang tersebut malah langsung muntah cuy di tangan Dokter Ji-hye. Hal itu pun membuat dokter marah karena ia juga sebenarnya belum sempat memeriksa keadaan pedang milik Jion. Karena merasa malu, Jion langsung pamit untuk pulang. Setelah selesai bekerja, terlihat Dokter Ji-hye yang sedang bersama dengan seorang wanita. Wanita tersebut bernama Leha. Ia merupakan seorang perawat dan asisten Dokter Ji-hye. Di sini, Dokter Ji-hye menceritakan tentang Jion, di mana ketika ia sedang memeriksa pedang milik Jion, pedangnya itu cepat sekali muntahnya. Padahal, ia baru saja menyentuhnya sebentar. Leha yang mendengar hal itu malah tertawa karena ia merasa hal itu sangat lucu. Sementara itu, Jion kembali menemui Bongju dan menceritakan apa yang ia rasakan. Dan juga tentunya ia bercerita apa yang ia alami saat itu. Bongju yang mendengarkan cerita itu terus menyemangatinya karena hanya dengan memeriksakan ke dokter, penyakit Jion itu bisa sembuh. Esok harinya, Jion kembali lagi untuk konsultasi. Leha pun langsung mengantar Jion ke ruang dokter. Di sini, Dokter Ji-hye menyarankan agar Jion mengikuti terapi yang akan ia berikan karena ia akan melakukan terapi sampai Jion sembuh. Demi kesembuhannya, Jion pun menerima tawaran terapi yang ditawarkan kepadanya. Dokter Ji-hye langsung melepaskan pakaiannya cuy. Hal ini membuat Jion kaget. Dokter Ji-hye juga menjelaskan bahwa sekarang sudah memulai terapinya. Ia kemudian menyuruh Jion untuk melakukan olahraga 5 jari sambil melihat dirinya yang tanpa busana. Namun belum cukup 3 menit, ia melakukan olahraga 5 jari, pedang Jion tersebut sudah muntah cuy. Melihat hal itu, Dokter Ji-hye lalu mengantar Jion masuk ke sebuah ruangan. Setelah itu, Dokter Ji-hye pergi meninggalkan Jion di ruangan tersebut. Tidak lama kemudian, Leha muncul dengan menggunakan pakaian seorang pelayan. Di sini, Leha menjelaskan bahwa di sini sekarang mereka akan memulai terapinya, di mana terapi yang mereka lakukan adalah menanam benih bersama. Mendengar hal itu, Jion pun sangat terkejut. Ia awalnya tidak ingin melakukannya karena merasa sangat aneh. Namun, Leha mengambil tangan Jion dan meletakkannya di gunung kembar Leha. Hal itu pun membuat Jion bersemangat dan karena melihat Jion yang sudah siap, Leha langsung melepaskan pakaiannya. Tidak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan geprek-geprekan cuy. Anjir. Namun di sini saat mereka menanam benih bersama, terlihat bahwa Jion bisa tahan sampai 30 menit cuy. Setelah beberapa hari melakukan terapi tersebut, Leha kemudian melaporkan hasilnya kepada Dokter Ji-hye. Melihat hasil laporan itu, Dokter Ji-hye menjadi senang karena pasiennya sekarang sudah sembuh. Scene pun berganti, terlihat Jion yang sedang bersama dengan Bongju. Di sini ia mengatakan bahwa penyakit yang ia derita sepertinya sudah sembuh.
sembuh karena terapi yang diberikan oleh Dr. Ji-hye sangatlah cocok baginya. Ia pun menceritakan bahwa terapi yang diberikan oleh Dr. Ji-hye adalah terapi menanam benih. Mendengarkan hal itu, Bong Joon pun menjadi kaget. Ia pun terlihat marah kepada Jion dikarenakan Jion tidak mengajak-ajaknya untuk pergi ke tempat tersebut. Dengan rasa penasaran yang sangat tinggi, Bong Joon akhirnya memutuskan pergi ke tempat tersebut. Siangnya pun ia pergi ke Dr. Ji-hye memeriksakan dirinya. Di sini ia pun mengatakan bahwa pedangnya itu cepat muntah, di mana ia sebenarnya hanya pura-pura doang ya kan, memiliki penyakit yang sama dengan Jion. Dr. Ji-hye kemudian menyuruh Bong Joon untuk membuka celananya. Ia kemudian memeriksa pedang Bong Joon. Namun ketika ia memeriksanya, Dr. Ji-hye mengatakan bahwa pedangnya itu terlihat baik-baik saja dan juga sangat baik untuk dipakai menanam benih. Dr. Ji-hye lalu menyuruh Bong Joon untuk kembali lagi besok pagi untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Sementara itu, Jion terlihat sedang berada di salah satu ruangan. Ia sedang menunggu untuk melakukan terapi tahap selanjutnya. Lalu dokter datang menemuinya. Di sini Dr. Ji-hye menanyakan tentang keadaan dan juga kesiapan Jion melakukan terapi tahap selanjutnya. Dengan penuh semangat, Jion mengatakan sudah siap. Dokter kemudian mengatakan terapi selanjutnya akan melakukannya bersamanya. Tanpa basa-basi, ia pun langsung melepaskan jas miliknya. Tidak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan geprek-geprekan cuy. Gila, ini ceritanya bangke banget anjay. Setelah selesai melakukan terapi tahap selanjutnya, Jion lalu menemui Dr. Ji-hye dan Leha. Ia pun sangat berterima kasih kepada mereka berdua karena telah mengobati dirinya sampai sembuh. Dr. Ji-hye dan Leha pun mengatakan bahwa mereka melakukan itu bukan atas dasar ingin melakukannya, melainkan itu adalah metode khusus yang mereka gunakan untuk mengobati penyakit-penyakit seperti yang dialami oleh Jion. Setelah selesai mengobrol dan berterima kasih, Jion pun pamit untuk pulang. Malam harinya terlihat Jion yang sedang di rumahnya bersama dengan istrinya. Istrinya tersebut bernama Mila. Di sini ia mengatakan kepada istrinya bahwa sekarang ia sudah sembuh total, sudah gacor cuy, dan ia sudah bisa menanam benih 1 jam lebih bahkan. Mendengar hal itu, Mila pun tidak percaya dengan apa yang dikatakan Jion karena ia yakin Jion cuma bohong doang ya kan. Jion pun menceritakan bahwa selama ini ia telah pergi ke dokter dan ia juga telah mendapatkan terapi terhadap penyakitnya. Hal itulah yang sudah bisa ia lakukan, yaitu menanam benih dengan durasi yang menengah bahkan sampai durasi yang lama bos. Mila pun akhirnya percaya dengan apa yang dikatakan oleh suaminya. Ia kemudian menyuruh Jion untuk membuktikan apa yang ia sudah katakan. Karena sudah tidak tahan, Jion langsung tancap gas untuk menggoda istrinya. Dan tidak lama setelah itu mereka pun langsung melakukan geprek-geprekan cuy. Di akhir film ini terlihat Bong Joon yang telah datang kembali. Di sini ia bersiap untuk melakukan terapi. Lalu Leha datang menemuinya. Seperti biasa, Leha datang dan menjelaskan terapi apa yang akan mereka lakukan. Bong Joon pun mengatakan bahwa ia sudah siap melakukan terapi tersebut. Setelah selesai menjelaskan, Leha lalu melepaskan jasnya. Tidak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan geprek-geprekan. Dan film pun kelar cuy. Anjay. Apa faedah yang bisa diambil dari film ini kira-kira guys? Tidak ada sama sekali. Ini hanyalah sebuah hiburan semata guys. Kalau menurut kalian gimana guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, sampai ketemu di cerita gue berikutnya guys. Bye.